Praktik lancung kecurangan pemilu diduga terjadi di berbagai daerah dengan melibatkan oknum aparatur negara dan kian mengemuka. Sejumlah partai politik, berbagai kelompok masyarakat hingga Komnas HAM menduga pelanggaran pemilu bahkan sudah terjadi sejak sebelum pemilu dimulai. Komnas HAM menyatakan ada belasan aparatur negara di berbagai daerah yang diduga tidak netral dalam pemilu 2024. Pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak warga dan jajarannya memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Atas temuan ini, Komnas HAM telah melaporkannya ke Bawaslu. Sementara itu, organisasi Jaga Pemilu menemukan setidaknya 8 bentuk pelanggaran dalam pemilu. 3 jenis diantaranya masuk kategori pelanggaran besar, yakni penggelembungan suara salah satu paslon, larangan untuk tidak boleh mencoblos, dan salah input data di aplikasi Sirekap milik KPU. Jaga Pemilu juga menyoroti sejumlah masalah yang muncul sejak sebelum pemilu berlangsung. Kita melihat bahwa kecurangan itu tidak hanya terjadi pada hari H. Dalam pemilu 2024 justru kecurangan itu berlangsung secara, karena sekarang bahasanya TSM kan, terstruktur, sistematik, masif sebelum hari H. Kita nggak perlu menarik jauh sampai ke MK, itu nanti pembahasan di bidang lain, pembicara lain mungkin akan menyinggung itu dan kita sudah banyak membahas itu. Tapi dari riset kami seminggu sebelum pemilu saja kita sudah melihat bagaimana otoritas lingkungan terlibat, bagaimana lurah, kepala desa, RT, RW, itu juga aparat kepolisian itu terlibat untuk memenangkan paslon tertentu. Sejumlah kelompok masyarakat juga turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung KPU. Mereka menolak kecurangan pemilu hingga mempertanyakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap KPU yang dinilai mengandung kejanggalan. Sementara itu, Koalisi Parpol pengusung Capres Ganjar Pranowo dan Koalisi Parpol pengusung Capres Anies Baswedan kompak berencana menggulirkan hak angket di DPR. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Hak angket diharapkan bakal membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan dan DPP PKS juga telah menyurati Ketua KPU yang berisi penolakan penghitungan suara di aplikasi Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kita akan bahas informasi selengkapnya bersama dengan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan juga Sekjen Partai Perindo Ahmad Rafiq yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya, salam sehat Bapak-Bapak. Kita ke Pak Rafiq dulu. Salam sehat. Pak Rafiq, ini kan pasti Partai Perindo lagi mengawal rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan saya dengar menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti misalnya hasil C1 yang tidak ada di Sirekap atau ngeblank gitu ya Pak ya, dan juga ada dugaan suara-suara caleg yang menyusut ataupun hilang karena diduga ini kemudian dialihkan ke partai lain. Seperti apa Pak Rafiq temuan Anda? Ya, memang kalau nggak bermasalah bukan pemilu di Indonesia namanya, karena setiap pemilu ke pemilu selalu begini. Saya berharap bahwa pemilu 2024 ini menghasilkan pemilu yang sangat transparan, penuh dengan keadilan untuk semuanya, tetapi saya tidak mendapatkan itu, bahwa hasil yang ditampilkan dalam Sirekap misalkan itu banyak sekali mengalami persoalan-persoalan yang tidak sederhana. Misalkan dari sisi rekapitulasinya itu juga tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya. Partai Perindo misalkan melihat dari setiap dapil itu banyak sekali TPS-TPS yang blank ya, mas saya.
yang kosong. Padahal dijanjikan oleh KPU partai-partai yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan C1 cukup mengambil dari C hasil. Nah tentu ketika kita lakukan dan kita mencoba melakukan rekapitulasi, ternyata memang tidak menggambarkan apa-apa di dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh Sirekap ini. Yang ada adalah banyak sekali kejanggalan-kejanggalan termasuk dalam konteks ini adalah jumlah naik turun setiap saat dan itu terjadi. Maka saya juga mendukung kalau misalkan ada beberapa partai yang meminta bahwa proses ini dihentikan dan ini kebetulan ada komandan saya, Ketua Bawaslu, menurut saya juga penting untuk memberikan penegasan terhadap kinerja KPU yang ada hari ini. Betul bahwa Sirekap ini tidak menjadi produk hasil dari pemilu, karena pemilu dalam undang-undangnya diatur real count, tetapi maksud dan tujuan bahwa Sirekap ini ditampilkan kan sesungguhnya dalam rangka membangun sebuah transparansi. Yang terjadi hari ini adalah tidak mendapatkan transparansi, justru kecurigaan terhadap kecurangan-kecurangan yang dibuktikan dari berbagai macam media dan sosial media ini juga bisa kita lihat secara nyata. Ya. Maka penting perlu ada langkah yang cukup strategis dalam rangka menyelamatkan martabat pemilu ini ke depan. Memang harus diaudit sistem yang ada di Cirekap ini. C-Rekap ini harus diaudit secara keseluruhan dan sistemnya ini juga harus diaudit secara keseluruhan karena masyarakat hari ini secara keseluruhan itu yang dilihat adalah dari Sirekap ini atau yang ada di website. Jadi kesimpang siuran ini justru membuat pemilu tidak kondusif, bahkan penuh dengan tanda tanya dan kecurigaan. Tapi sejauh ini saya hanya bisa memberikan, mengingatkan juga sedikit kepada Pak Ketua Bawaslu bahwa pemilu itu juga bukan soal angka-angka, tapi pemilu itu juga soal legitimasi. Jadi penting ini kita juga sangat menunggu pada yang di Pertuan Agung Ketua Bawaslu untuk mengambil langkah-langkah strategis. Pak Raufik, kalau untuk pelanggaran yang diduga dilakukan ataupun dihadapi oleh partai perindo sekarang, apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu sendiri, Pak? Ya, kita melakukan rekapitulasi terlebih dahulu dan kita juga mencoba mencari C1 yang tertutupi itu langsung ke PPK dan sebagian besar juga kita dapatkan dan memang angkanya juga cukup besar gitu. Jadi kalau dalam Sirekap ini yang di luar yang blank itu misalkan ditemukan ada 7.000, setelah C hasil yang ada di sistem itu, yang ada di online itu kita ambil, Partai Perindo bisa mendapatkan 2 kali lipat sesuai hitungan yang ada di C1 ini. Jadi memang sistem ini bobrok sekali. Jadi ini berbiaya tinggi, pemilu berbiaya tinggi, teknologi berbiaya tinggi, tapi tidak menghasilkan informasi apapun, bahkan mendatangkan sebuah kegalauan yang sangat luar biasa dan tidak mententeramkan buat masyarakat kita. Ya, Pak Bagja, ini seperti apa nih Pak? Sudah banyak sekali komplain terkait dengan Sirekap, Pak. Apalagi mungkin dari Partai Perindo dan juga dari partai-partai lain, dari paslon tertentu juga menyoroti Sirekap ini. Apakah dari Bawaslu sudah mengambil langkah-langkah tertentu Pak untuk mengatasi ataupun mengawasi Sirekap dari KPU? Sudah Mas, kita sudah kasih saran perbaikan tentang Sirekap ini. Nah, kemudian kan kalau tidak salah 1-2 hari yang lalu sampai hari ini kalau tidak salah kan penayangan konversi dari gambar ke nilai itu kan tidak dilakukan karena lagi di cross check oleh teman-teman KPU katanya ya, menurut teman-teman KPU. Jadi lagi ada perbaikan itu dan di sistem informasi rekapnya KPU. Namun tetap tadi Mas Raufik sudah sampaikan yang C hasil itu tetap diupload. Nggak boleh nggak diupload yang C hasil. Kalau kemudian Mas Raufik agak kesulitan, ini jadi pertanyaan penting bagi teman-teman KPU. Ini seharusnya dihadirkan KPU juga. Kenapa kemudian uploadnya masih sekitar
kalau di DPR ya, kalau ini agak beda nih pilek sama pilpres ya Mas ya, kalau tidak salah, karena pilpres ini satu lembar ya, jadi uploadnya lebih mudah daripada upload yang untuk pilek DPR, DPD dan juga DPRD. Nah itulah jadi persoalan sekarang. Ada yang kemudian ketemu laporan teman-teman misalnya ketika upload ya hasil itu butuh waktu 2,5 jam. Nah itu juga jadi persoalan kan. Ini harus dijelaskan teman-teman KPU. Kami sudah sampaikan saran perbaikan ke KPU untuk kemudian agar Sirekap ini diperbaiki. Ini penting sekali. Tapi hasil saya kira Mas Sekjen juga, Mas Rafiq juga harus pasti ingin sekali hasil itu ditampilkan terus-menerus upload dari teman-teman yang ada di KPPS. Ya, jangan sampai itu yang dihentikan, jangan dua-duanya dihentikan, wah bahaya ini. Ya. Kenapa? hasil itu sekarang mudah didapat oleh teman-teman, harusnya dengan upload data oleh Sirekap. Nah, kalau Mas Rafiq kesulitan, itu juga jadi saya kira harus ditanyakan kepada KPU kenapa beberapa daerah tertentu itu teman-teman peserta pemilu susah untuk mendapatkan hasil. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena hasil ini akan dipakai nanti pada saat rekapitulasi di kecamatan, itu yang kemudian dimasukkan datanya dalam rekapitulasi dengan kecamatan. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai ada perbedaan angka antara hasil dengan nanti DA misalnya, DA atau DAA dari formulir di kecamatan. Nah itu yang perlu kita jaga bersama-sama. Ya. Saya kira kami sudah mengingatkan KPU, dan kalau misalnya masih terjadi lagi, tentu kita harus panggil teman-teman KPU dalam untuk menjelaskan itu kepada publik juga. Ya. Jadi saya kira ini penting sekali ke depan agar tidak jadi sangka ya kepada masyarakat. Saya kira keterangan KPU itu sangat diperlukan. Kemarin kan sudah ada juga keterangan dari Mas Hasim dan Bu Betty kalau tidak salah tentang Sirekap. Kalau untuk keterangan lagi, saya kira sudah saatnya teman-teman KPU juga menerangkan kembali. Nah ini yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat terpenuhi ya, tidak menimbulkan, minimal sangkanya menurun lah. Jadi tidak kemudian terus-menerus seperti ini. Ya. Saya kira ini penting ya ke depan. Dan sama-sama ini Mas Rafiq juga teman-teman peserta pemilu jika mengawal hasil nanti rekapitulasi, dan bagaimana mengawalnya kalau nggak punya hasil dari Mas Rafiq kesulitan. Nah itu persoalan penting yang sejauh KPU, dan sampaikan surat kepada kami akan ingatkan teman-teman KPU. Ya. Kami juga akan coba telusuri teman-teman tingkat kecamatan dan tingkat di kecamatan kenapa kemudian ada hasil yang belum di-upload oleh teman-teman KPPS. Ya. Ataupun ada permasalahan mungkin ketika upload, seharusnya ketika mau rekapitulasi kan di-upload kembali bisa, atau harus disaksikan oleh seluruh peserta pemilu dan pengawas ketika memfoto misalnya. Jangan kemudian KPU memfoto sendiri, upload sendiri tanpa kemudian kehadiran saksi peserta pemilu dan pengawas. Itu juga tidak boleh ketika memfoto kembali hasil, ketika KPPS-nya tidak bisa mengupload hasil. Pak Bagja, kalau misalnya menurut Anda Pak Bagja seharusnya itu formulir C1 yang ada di Sirekap sudah bisa dilihat lagi segera, atau bisa dikasih beberapa hari untuk KPU untuk memperbaiki, Pak? Kalau untuk konversinya yang kami untuk memperbaiki, kalau hasil nggak ada perbaikan, Mas, nggak boleh ada perbaikan malah. Kalau hasil itu harus senyatanya ada dalam di TPS, jangan diperbaiki. Okay. Jadi jangan sampai ada kemudian perbaikan hasil di TPS, bahaya itu. Tapi gimana itu nih Pak Rafiq? Pak Rafiq kalau melihat seperti ini gimana Pak? C1-nya tidak bisa dilihat, Anda curiga ada penggelembungan suara ataupun misalnya untuk pengalihan suara ke partai lain? Kita akan tahan dulu Pak Rafiq, kita akan bahas kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, tetaplah di Ayu Sore, dialog akan segera kami lanjutkan. Ada kembali di Ayu Sore, dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan juga Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq. Pak Rafiq, kita lanjutkan kembali tadi pertanyaan saya di segmen sebelumnya, bahwa kalau misalnya C1-nya tidak bisa dilihat di Sirekap, apa ini semakin membuat Partai Perindo curiga, Pak? Ada kecurangan dalam tanda kutip di pemilu kali ini? Ya, saya kira dari konteks ini memang keteledoran dari penyelenggara soal
upload data itu juga sangat terjadi di sini. Apakah itu sengaja atau tidak? Tetapi ketika kita periksa di setiap dapil, punya Partai Perindo itu banyak sekali dibanding dengan partai-partai yang lain. Apakah ini disengaja atau tidak? Nah, tentu ini juga harus dijelaskan oleh penyelenggara kenapa ini bisa terjadi. Yang kedua, memang isu penggelembungan itu sesungguhnya bukan lagi isu ya, tetapi itu juga bisa kita lihat dalam sekian pemberitaan yang menjadi sumber keributan yang tadi di media juga sempat diungkapkan bahwa penggelembungan itu sesungguhnya juga terjadi di beberapa dapil yang menurut saya kita juga bisa melihat secara langsung bagaimana pola permainan ini. Tetapi pemilu pada konteksnya sampai dari waktu ke waktu, dan pemilu 2024 ini pemilu yang paling urakan menurut saya, yang paling brutal, karena proses terjadinya sebuah kecurangan itu tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan saja, tetapi itu juga masif terjadi sebelum pemilihan, dan itu berbagai macam kekuatan itu telah bersatu padu untuk menyukseskan partai-partai tertentu atau pasangan-pasangan tertentu. Jadi menurut saya legitimasi pemilu kali ini menjadi pertanyaan besar sekali, dan tentu ini sangat merugikan bagi demokrasi kita ke depan. Ya, tapi Pak Raufik, ini kan saya mau tanya ke Pak Bagja. Pak Bagja kan sempat bilang bahwa sejauh ini Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu yang kemungkinan bisa membatalkan hasil pemilu. Padahal nih ada temuan dari beberapa lembaga, terutama dari Jaga Pemilu, yang nomor satunya ini bilang bahwa yang paling besar pelanggaran yang terjadi adalah terkait dengan penggelembungan suara salah satu paslon yang mencapai 25%. Apakah terkait dengan penggelembungan suara ini ataupun misalnya pengalihan suara dari partai satu ke partai lain ini tidak bisa disebut sebagai pelanggaran berat yang kemudian bisa membatalkan hasil pemilu, Pak? Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pertama itu ya ada misalnya dianggap sebagai kecurangan, disebut dalam undang penjelasan di undang-undang, ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, aparatur penyelenggara pemilu, dan itu diatur memang. Tapi sampai saat ini belum ditemukan adanya yang kemudian mempengaruhi hasil, kan itu juga jadi persoalan nanti pembuktiannya, Mas. Itu diatur dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian kalau ada yang teman-teman Jaga Pemilu di penggelembungan seperti apa, kalau di Sirekap itu sebenarnya alat bantu, jadi bukan alat manual rekapitulasi penunjang. Kalau penggelembungan itu terlihat di C hasil, maka ini bisa terstruktur, sistematis, dan masif, dan bisa membatalkan pemilu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak bisa dikatakan demikian. Jadi kami pada saat ini belum ada baik laporan dan temuan yang bisa membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Baik, Pak. Jadi kan kalau misalnya teman-teman menyatakan demikian, pembuktiannya sampai sekarang tidak ada, belum ada dan belum terbukti misalnya itu yang ataupun syarat formil dan materinya dalam Bawaslu tidak terpenuhi. Oke, Pak Bagja, berarti dari Bawaslu belum menerima laporan dari Jaga Pemilu, Komnas HAM maupun Kontras, Pak, sejauh ini terkait dengan misalnya penyalahgunaan fasilitas negara ataupun adanya arahan dari ASN untuk memilih satu paslon tertentu, Pak. Ya, kalau ASN misalnya kan ada juga, Mas, pelanggaran ASN dan sudah ada dugaan, ada 1.200 perkara sekarang yang masuk, ya, yang tentang netralitas ASN. Tapi apakah ada komender, ada arahan dari pusatnya, itu tidak kemudian terbukti. Nah, itu yang kemudian jadi kalau namanya pembuktian kan harus ada alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, dan kemudian itu bisa menjadi dan dipertanggungjawabkan. Namun kalau misalnya netralitas ASN ada PJ Bupati, ada kemudian inkasu per case, itu ada yang kemudian terbukti netralitas ASN dan sudah dihukum oleh Komisi Aparatur Negara dan ada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Jadi terjadi di 50% itu kan sampai sekarang belum bisa
kategorikan demikian. Ya. Itu yang harus kita buktikan. Untuk itu kalau membatalkan hasil, dan direvisa juga nanti pemilu. Jadi ini harus pembuktiannya harus precise ya, sehingga kemudian tidak bisa kita kalau alat buktinya tidak mencukupi ya tidak mungkin lanjut gitu loh Mas. Ya. Tapi bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi, apakah memang harus dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu yang tadi berteriak ada kecurangan dan juga ada pelanggaran, ataukah dari Bawaslu juga bisa melakukan sendiri atau mencari bukti sendiri, Pak, melihat banyaknya laporan yang sudah masuk terkait dengan kecurangan ini? Temuan sudah Mas, sudah ada. Misalnya kita sebentar ya, aku harus by data, nanti kemudian diprotes sama Mas Rofik nanti kalau nggak pakai by data ya. Misalnya ya, kita sudah pada saat ini ya ada sekitar ada 1.116 laporan dan 606 temuan selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini. Kemudian pada saat sekarang masih berlanjut nih pada saat pungut hitung, misalnya kasus-kasus yang kemudian ada dalam masa pungut hitung, misalnya itu yang kita lagi proses pada saat ini ya. Ada yang diregister, ada yang tidak, ada yang kemudian politik uang juga demikian juga ada. Iya. Jadi bukan tidak ada pelanggaran, ya namanya kompetisi Mas Rofik pasti ada pelanggaran. Iya. Itulah Baik disengaja maupun yang tidak ya. Iya, kalau tidak ada pelanggaran ya Bawaslu nggak usah ada gitu. Jadi ya kami pasti akan pasti akan kami misalnya temukan ketika ada, ini tadi ada video tuh tentang PPK di daerah Jawa Timur kalau tidak salah ya, itu sedang kita lagi periksa teman-teman itu. Jadi ini untuk membuktikan bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi pada saat pungut hitung dan rekapitulasi. Ini menarik menurut saya. Jadi tetap berjalan sehingga kemudian jangan sampai. Makanya di undang-undang di tindak ketentuan pidananya ada, jika ada yang merubah hasil dan bisa dipidana. Ya. Jika teman-teman PPK kemudian mengubah hasil, itu bisa dipidana. Oleh sebab itu, itulah perlu kita jaga bersama supaya aparat penyelenggara pemilu itu juga tidak melakukan pelanggaran. Itu ya Mas. Jadi harus kita lakukan, dan nggak mungkin masalah tidak ada pelanggaran dalam pemilu, nggak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Pasti ada pelanggaran, ada yang baik disengaja, tadi sudah disebutkan oleh Mas Rofik, baik disengaja maupun karena ketidaktahuannya. Misalnya temuan kami di lapangan ada beberapa ratus TPS, kemudian orang yang tidak bisa, yang seharusnya tidak bisa memilih di tempat itu dipersilahkan memilih di beberapa TPS ya, sehingga kemudian dilakukan PSU. Itu pelanggaran. Ada yang kemudian misalnya di Kuala Lumpur terjadi, dan menurut saya kita harus menangani seluruh kasus yang ada dan dibuka untuk publik nanti ke depan setelah hasilnya ada. Ya. Ini tanggung jawab dari Bawaslu menurut saya ke depan untuk menjelaskan berbagai hal yang terjadi selama penyelenggara pemilu. Kita juga misalnya mendorong KPU untuk tadi Mas Rofisa untuk melakukan transparansi tetap Sirekap ke depan. Jadi jangan sampai ini ditutupi atau keterangannya tidak jelas. Semakin jelas keterangan itu kan semakin baik. Dan itu bentuk pertanggungjawaban dari teman-teman KPU terhadap sistem informasi yang dia perkenalkan, yang yang teman-teman KPU dorong dan buat. Jadi jangan sampai sistem informasi ini, yang namanya sistem informasi kan ada satu prasyaratnya, prasyaratnya terbuka. Kalau sistem informasi tidak membuat terbuka, itu menyalahi prasyaratnya. Pak Bagja, kalau misalnya yang paling kita lihat paling dekat sekarang yang paling jelas kan Sirekap yang lagi disorot ya Pak, ini termasuk pelanggaran berat juga apa seperti apa nih Pak? Saya belum bisa komen Mas, karena saya tergantung dari nggak bisa saya nggak bisa menilai hal tersebut. Karena Sirekap ini kalau kita anggap kemudian ini menjadi patokan, jadi masalah juga, karena manual berjenjang yang dalam undang-undang yang menjadi patokan. Tapi anehnya, misalnya ketika Sirekap ada manual berjenjang itu tergantung Sirekap juga. Ini kita lagi kok begini gitu. Ada 1-2 hal yang kemudian harus KPU jelaskan kepada publik ya tentang Sirekap web pada saat
rekapitulasi tingkat kecamatan. Ya, baik Pak Raufik. Nah, Terakhir ke saya Ya. ke Pak Raufik, Pak, singkat saja Pak, seperti apa tanggapan Pak Raufik terkait dengan Bawaslu yang menilai bahwa memang belum bisa dinilai Sirekap ini suatu bentuk pelanggaran berat atau tidak, dan bagaimana ke depannya kira-kira Partai Perindo Ya, menyikapi dugaan saya kecurangan kira ini, Pak? Pak Mas Bagja ini tidak hanya berpacu kepada apa yang aktual ya, bahwa demokrasi dan apa dalam perhitungan pemilu ini kan juga ada proses yang itu bisa mengakibatkan sebuah persepsi yang berbahaya. Menurut saya dalam soal perhitungan ini, baik manual maupun C hasil ini atau Sirekap ini sedang memasuki lorong kegelapan. Kenapa begitu? Karena apa yang tertuang di dalam Sirekap ini tidak menggambarkan sebuah data yang aktual, sementara yang manual ini juga terjadi proses yang tidak sederhana. Kita tahu bahwa di dalam proses PPK itu banyak sekali segala kemungkinan masih bisa berubah, banyak sekali tekanan, banyak sekali segala hal yang ada di situ dan apapun bisa terjadi. Nah, realita Sirekap dengan perhitungan manual ini jika tidak sama nanti atau tidak sinkron, maka ini bisa membahayakan kualitas pemilu hari ini. Bisa saja ini bisa menghadirkan sebuah kemarahan masyarakat karena prosesnya ini tidak benar. Yang kedua juga bisa membuat situasi menjadi lebih keruh karena tidak tahu mana yang harus dipegang. Betul bahwa manual itu menjadi sesuatu yang sah sebagaimana jaminan undang-undang. Sirekap hanya alat bantu untuk membantu apa yang ada di TPS. Tetapi ketika ini tidak sinkron dan terus ditampilkan, sementara C hasil ini perhitungan manual ini tidak ditampilkan kepada publik, maka ini satu saat bisa menimbulkan sesuatu yang membahayakan. Jadi menurut saya Bawaslu mempunyai kesempatan yang sangat besar dalam konteks ini untuk menciptakan situasi ini menjadi kondusif dan transparan. Ya, ini artinya KPU harus transparan untuk hal apapun termasuk Sirekap, kemudian harus memberikan penjelasan juga yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga Bawaslu. Tentunya kita tunggu perannya untuk bisa menegakkan ataupun mengatasi kecurangan maupun pelanggaran yang terjadi di pemilu kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya bergabung dalam Ayu Sore. Selamat sore, terima kasih.